kehidupan kita hanya karena anugerah Tuhan. Satu hal yang dapat kita ambil dalam hidup ini, yaitu ketika Tuhan menyatakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Bagian kita percaya saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami menerima yang terbesar, yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kembali kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Tuhan taburkan dengan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari hidup kami tanpa firman-Mu kami tidak mampu. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu yang akan menguatkan kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan saat ini kami siap sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 18. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan, sesungguhnya ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan semua yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang Mesbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya.
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lainnya yang menjijikan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Kita loncat di ayat yang ke-13. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur, dan seterusnya. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Nanti kita akan lihat beberapa ayat yang lainnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema bait Allah bukan tempat berhala. Ya, bait Allah bukan tempat berhala. Saudara, dalam bacaan kita dalam Yehezkiel ini firman Tuhan katakan bahwa Yehezkiel dibawa oleh satu sosok yang luar biasa. Kalau saudara lihat tadi, antara bumi dan langit, ya, antara bumi dan langit. Jadi ya di tengah-tengah, dan di situ firman Tuhan katakan diberi penglihatan, dan lebih spesifik lagi mengenai bait Allah, ya, tentang bait Allah. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang bait Allah ini kalau dalam Alkitab, ya, dalam kamus Alkitab ini, saudara yang punya Alkitab fisik, saudara bisa lihat di situ merupakan tempat ibadah di Yerusalem, ya, tempat ibadah di Yerusalem yang didirikan oleh Raja Salomo dan dimusnahkan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, itu kalau kita berbicara tentang bait Allah dalam kamus Alkitab, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga berbicara tentang bait Allah, tentu bait Allah ini merupakan tempat yang tidak asing dalam kehidupan dan khususnya pribadi dari bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini mengenal bait Allah ini sebagai tempat yang religius, ya. Tempat yang sangat sakral, memiliki makna tersendiri, memiliki nilai-nilai yang tersendiri. Dan orang Yahudi sangat menghargai, sangat menghormati bait Allah. Dan bagi mereka, di tempat itulah, di bait Allah itulah segala korban-korban dilakukan. Baik korban penebus dosa, korban sajian, dan korban-korban lainnya yang bisa saudara baca di dalam kitab Imamat. Ya, saudara bisa lihat itu dalam kitab Imamat, ada banyak korban-korban. Nah, saudara, kalau kita masuk di dalam perjanjian baru, kalau kita berbicara tentang bait Allah, ini sudah jauh lebih spesifik lagi, tidak sekedar berbicara soal bangunan, ya kan? Soal bangunan fisik. Tetapi kalau kita berbicara tentang bait Allah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa bait Allah yang sesungguhnya sudah merujuk kepada pribadi kita sebagai orang percaya. Nah, coba perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau bait Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami sebagai orang percaya, kita yang ada di zaman perjanjian baru ini, kita harus menyadari bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita yang ada atau menyangkut secara keseluruhan roh, jiwa, tubuh. Apakah dengan pengertian bahwa
bait Allah adalah tubuh kita adalah bait Allah, lantas serta-merta kita sudah tidak lagi memperhatikan yang namanya bangunan fisik seperti apa? Seperti gereja? Bukan seperti itu saudara. Karena firman Tuhan katakan selalu bahwa jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya kan? Dan pertemuan-pertemuan itu biasanya terjadi dalam satu komunitas. Dan salah satunya adalah dalam beribadah memuji Tuhan bersama-sama di dalam gereja. Ya, di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang berhala, ya, dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 5. Kita perhatikan tentang berhala dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumun Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah dari badannya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Nah saudara, berhala dalam bacaan kita dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 5 ini digambarkan atau disimbolkan ya dalam bentuk atau ditunjukkan dalam bentuk patung lembu emas. Tidak hanya patung lembu emas, ada patung-patung tuangan lainnya. Ya, bisa juga berupa batu-batu. Kalau zaman animisme dan dinamisme, ya berhala ini juga bisa berupa pohon-pohon keramat yang dikeramatkan. Ya saudara ya, pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Ini berhala. Dan Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya ya bangsa Israel ini benar-benar menista Tuhan dengan mengatakan bahwa melalui Harun mengatakan bahwa lembu emas itulah Allah mereka yang sudah menuntun mereka berjalan dari tanah Mesir. Ya, ini berhala yang tampak oleh mata. Nah, saudara, berhala juga, saya sedang membahas tentang berhala saat ini. Berhala juga merupakan, kalau saudara lihat, saudara perhatikan, ya, apakah bisa berhala ini disandingkan dengan Allah? Tentu tidak akan bisa. Berhala ini merupakan sesuatu yang sangat menyesatkan. Berhala ini yang membuat saya dan saudara lupa akan Allah. Dalam Ulangan 4 ayat 16. Ulangan 4 ayat 16 dan ayat 19 juga ayat 23. Kita lihat satu persatu. Ulangan 4, saya sedang membahas berhala terlebih dahulu. Ulangan 4 ayat 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung. Ini larangan ya saudara ya. Larangan, saudara bisa baca perikopnya. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Dan nasihat Musa di ayat 16, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Ayat 17, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau yang berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah
kepada sekaliannya itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ayat 23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatkannya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhala tadi kita sudah baca ya, berupa patung lembu emas atau patung-patung lainnya ya. Saudara bisa baca itu, dan juga tidak hanya berupa patung, juga ya, pohon yang saya sudah katakan, dan juga matahari yang banyak disembah. Nah, saudara, berhala-berhala ini tentu membuat kita bisa melupakan Tuhan kalau dari segi fisiknya. Dan saya percaya saat ini saudara tidak pernah, bahkan saudara tidak mungkin mau melakukannya dengan menyembah patung, ya. Nah, saudara, tetapi di zaman sekarang berhala itu sudah bergeser. Sudah tidak lagi berupa patung-patung atau matahari. Mana handphone saya? Iya, saya ambil dulu, saudara ya. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang yang ini bisa jadi berhala. Benar saudara? Mungkin saudara tidak menyembah. Saudara tidak menyembah ini, nanti saya beritahu. Tetapi ini bisa jadi berhala buat saudara. Apalagi yang bisa jadi berhala? Hobi saya dan saudara. Hobi kita, ada bapak-bapak memancing ya. Mancing, gak salah dia memancing saudara. Dia mancing dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi mancing saudara, saya bingung ya. Pokoknya pentingin aja. Karena apa? Karena satu kepuasan tersendiri ya. Karena itu hobi, bukan pekerjaan ya saudara ya, beda. Beda, jangan samakan dengan nelayan. Nah ini hobi ya. Hobi pokoknya dia mancing dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Walaupun dia nggak dapat, duduk aja hobi mancing ya. Hobi. Hobi itu bisa jadi berhala ketika kita sudah tidak kita menjadikan dia tuan di dalam hidup kita yang mengontrol diri kita. Apalagi yang bisa jadi berhala, pekerjaan kita saudara. Ketika pekerjaan kita, firman Tuhan katakan setiap orang harus bekerja ya, itu pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, kalau pekerjaan yang kita lakukan sampai kita mengabaikan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, berarti kita sudah menjadikan pekerjaan itu berhala. Karena kita berpikir bahwa pekerjaan itulah yang menafkahi kita. Seperti orang Israel tadi. Bukan Tuhan lagi sumbernya. Israel berpikir bahwa patung tuangan itu yang menuntun mereka. Bukan Tuhan yang menuntun. Saya hanya mau sampaikan kepada saudara, pekerjaan itu harus. Bekerja itu harus. Karena firman Tuhan tidak mau ada anak-anak Tuhan yang jadi pengangguran. Iya kan? Apapun itu, pekerjaan apapun itu, terserah. Ya, yang penting halal. Tetapi satu, jangan sampai kita berpikir bahwa karena pekerjaan itulah kita bisa hidup. Sehingga kita melupakan sumber yang memberikan kehidupan itu, yaitu Tuhan. Jadi di sini saya mau katakan kepada saudara supaya kita berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam pola pikir kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kembali lagi. Handphone ini saudara, kalau saudara lihat generasi saat ini, seolah-olah tanpa handphone bisa mati saudara. Seolah-olah. Bagaimana tidak saudara? Bangun pagi, belum cuci muka, udah game yang dimainkan. Main game, ya. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya nggak tahu saudara ya. Ini kan pemilik apa yang terkenal di dunia saja itu Apple ya. Dia melarang anaknya untuk main handphone. Untuk terus-terusan. Pemiliknya aja saudara. Karena dia tahu dampak negatifnya. Saya cuma sampaikan kepada saudara, berhati-hati dengan handphone saudara. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, scroll itu enak saudara. Gak mengingat waktu. Apalagi ya di bawahnya nanti ya. Cetek, naik lagi, lihat lagi. Cetek, ada lagi yang baru. Ada lagi yang baru. Nah, ada lagi yang baru. Kita gak bakalan bisa
bisa nggak bakalan bisa berhenti kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Yang ada kita yang dikontrol. Nah, saudara, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam Yehezkiel, bagaimana pada akhirnya ya bait Allah itu sudah beralih fungsi. Yang tadinya menyembah Tuhan, mereka rubah dengan menyembah patung. Saya dan saudara, firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah. Jadi seluruh yang ada di dalam diri kita ini, satu paket tidak bisa dipisahkan. Roh, jiwa, tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Amin saudara. Adalah bait Allah. Termasuk mata kita. Termasuk tangan kita. Kaki kita. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa hanya dibilang, oh yang bait Allah itu hanya tangan saya. Kaki enggak. Oh yang bait Allah itu hanya pikiran saya. Tubuh enggak. Oh yang bait Allah itu hanya jiwa saya, hanya roh saya. Tubuh enggak ada bisa saudara. Ini satu paket. Firman Tuhan sudah katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi menyangkut roh, jiwa, tubuh. Yang jadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan menyalahgunakan bait Allah itu. Menyalahgunakan tubuhnya, menyalahgunakan pikirannya, menyalahgunakan hatinya. Hatinya yang harusnya tempat Roh Kudus ditaruh macam-macam, dimasukkan kotoran-kotoran yang tidak baik. Padahal tubuh kita, roh, jiwa, tubuh kita tempat Roh Kudus bersemayam. Nah ini yang jadi masalah. Ada banyak anak-anak Tuhan menggantikan posisi itu Bapak Ibu Saudara. Menggantikan fungsi bait Allah. Apa sih fungsi bait Allah itu? Fungsi bait Allah itu untuk memuliakan Tuhan. Sebagai tempat Roh Kudus bersemayam. Sebagai tempat firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Mengontrol kehidupan kita. Dan yang terlebih lagi bahwa bait Allah itu berfungsi sebagai rumah doa. Kayak ada pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Iya kan Bapak Saudara? Gimana bisa jadi rumah doa kalau kita salah gunakan? Makanya Tuhan tidak mau kita menyalahgunakan. Tuhan tidak mau kita seperti umat Tuhan yang ada di Yehezkiel. Mereka menggantikan peran bait Allah. Mereka menggantikan penyembahan yang sesungguhnya kepada Allah. Digantikan dengan penyembahan kepada patung-patung. Kepada matahari. Kepada bulan dan bintang. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ingat ya, tubuh, jiwa, roh kita adalah kepunyaan Tuhan. Di mana kalau kita menyadari ini adalah kepunyaan Tuhan, maka yang harus kita lakukan, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya. Jangan izinkan ada berhala-berhala masuk di dalam tubuh kita. Kita mangkel sama orang, ya namanya manusia, iya enggak saudara? Tapi kalau mangkelnya itu sampai ke level kita sakit hati, kita benci, kita semuanya ya yang seperti itu secara tidak langsung kita mengizinkan berhala sakit hati memerintah dan mengontrol kehidupan kita. Apalagi saudara, ya, yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain rugi dengan tindakan kita, dengan perilaku kita, dengan sikap kita. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa memelihara, menjaga dan merawat, ya, memelihara, menjaga, merawat bait Allah yang dipercayakan kepada kita, itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan lama dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dari situlah tempat Roh Kudus memerintah. Nah, gimana caranya kita bisa memelihara saudara? Ya, namanya dipelihara, dirawat, disiram, diberi makan, ya. Tapi kalau kita tidak pernah beri makan firman Tuhan, kita tidak pernah membangun roh doa, kita izinkan sampah-sampah yang kotor masuk, segala sakit hati, segala kepahitan, segala ketidakjujuran, kita izinkan masuk, maka bait Allah itu kehilangan fungsi.
Ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Ya saudara, makanya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kekristenan itu tidak mudah. Tidak mudah dalam perjalanan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus menyadari bahwa oh iya, tubuhku ini bait Allah. Jadi aku harus rawat. Harus rawat tubuhku. Tubuhnya kita rawat, menjaga berbagai hal yang masuk. Ya kita berusaha untuk menjaga karena ini tubuh. Tubuh ini bukan milik kita. Satu saat penciptanya akan meminta kembali. Benar saudara? Ya, amin saudara? Iya. Satu saat penciptanya itu akan meminta kembali tubuh yang dipinjamkan. Bait yang dia sudah berikan. Dia akan bertanya. Ya. Dipakai untuk apa? Kan makanya dicatat dalam buku kitab. Selama kita hidup di dunia, kita pakai untuk apa nih bait Allah ini? Apakah fungsinya kita pakai untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan? Ataukah kita pakai untuk menyembah yang lain? Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu yang Tuhan berikan ke kita, ke saya dan saudara, itu hanya dalam lingkaran 1 kali 24 jam. Mulai jam 12 misalnya ya, entahkah jam 12, entahkah jam 1, intinya selama 24 jam. Entah apakah nanti kita bisa sampai dalam 24 jam itu atau tidak, itu Tuhan yang punya kuasa. Iya kan saudara? Yang jadi pertanyaan adalah, dalam rentang waktu yang Tuhan kasih itu, apakah kita sudah benar-benar, ya, apakah kita sudah benar-benar menjaga, memelihara dan merawatnya agar berhala-berhala tidak memerintah dalam hidup saya dan saudara. Dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 5, Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Keluaran. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahannya bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini saudara, ya. Penyembahan berhala. Coba saudara lihat ayat yang ketiga tadi. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Ini loh kata jangan ini loh. Perintah jangan ada Allah lain. Allah lain apa yang sudah kita izinkan itu lebih baik kita buang deh. Itu sangat berbahaya, sangat mempengaruhi roh kita di hadapan Tuhan. Kita harus merawatnya. Jangan ada Allah lain. Gimana cara kita merawatnya? Menyalakan api setiap hari. Ada praise and worship di hadapan Tuhan. Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Kita perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen. Perhatikan saudara, membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutup tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Ayat 4. Di atas kendil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Lampu-lampu itu harus tetap menyala. Minyak zaitun tumbuk yang murni.
Gimana bisa menyala dari pagi hingga petang? Kalau bangun pagi saja, kita tidak praise and worship di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ya lampu kita menyala dari pagi sampai petang. Kembali lagi seterusnya. Dengan kata lain tidak mati lampu itu, tidak padam. Dan itu harus ada minyak. Saudara lihat tadi, minyak zaitun tumbuk. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Ya, saya mau beritahu kepada kita semua. Kekuatan saudara itu, ya, bukan karena saudara bisa melakukan A, B, C, D, bukan. Tapi kekuatan saya dan saudara itu hanya ada saat kita bersekutu di dalam Tuhan. Itu kekuatan kita. Sehebat apapun orang, kalau dia tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tinggal tunggu waktu, jatuh kok. Benar Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan kita nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan lampu kita padam. Firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin saudara. Tapi roh yang menyala-nyala ini didapat dengan cara yang apa? Didapat dengan cara membangun hubungan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan hubungan yang berkualitas di hadapan Tuhan itu jangan masukkan berhala-berhala di dalam diri kita. Jangan masukkan sampah-sampah di dalam bait Allah itu. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Dalam Imamat 20 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jelas ya saudara ya? Jelas ya, bait Allah itu harus kudus. Karena bait Allah harus kudus, saudara, saya mau beritahu saudara, sekarang ini ya, banyak orang ada di dalam perkumpulan-perkumpulan yang toksit. Saudara tahu ya, perkumpulan toksit ya. Yang hanya melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangan diri sendiri. Yang hanya bisa menjatuhkan orang lain tanpa melihat bahwa diri sendiri punya kekurangan. Saudara, kalau saya pribadi begini Bapak Ibu Saudara. Ngapain saya mau pusing dengan kekurangan orang ya? Karena apa saudara? Karena saya menyadari saya sendiri punya banyak kekurangan yang masih perlu saya atasi dengan Tuhan. Masih perlu saya selesaikan dengan Tuhan. Jadi buat apa saya mau susah-susah ngurus kekurangan orang? Nah, ketika kita berada dalam satu kumpulan yang tidak baik Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita secara tidak langsung mengotori bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar perhatikan. Dalam dunia kerja saudara, saudara harus pastikan bahwa lingkungan kerja saudara itu adalah lingkungan kerja yang sehat. Mungkin lingkungan kerja saudara itu mungkin tidak sehat, tapi apakah kita terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat itu? Jangan dong. Kalau saudara melihat di situ orang-orang berlaku tidak jujur, masa saudara ikut tidak jujur? Kalau saudara melihat orang-orang tidak benar, masa kita harus ikut-ikutan tidak benar? Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya perusahaan, di dalam perusahaan saudara itu seluruh orang-orang ya, karyawan-karyawan saudara tidak jujur. Saudara bisa bayangkan. Mungkin perusahaan saudara maju, tapi majunya lambat. Kenapa? Karena
orang-orang yang tidak jujur di dalamnya. Orang-orang yang tidak benar di dalamnya. Akan sangat berbeda dengan satu perusahaan di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang takut Tuhan. Ketika badai datang, tantangan datang, pasti perusahaan itu tetap kuat. Karena ada orang-orang yang berdoa di dalamnya. Ada orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita kembali Bapak Ibu Saudara, kita kembali melihat diri kita. Oh iya, firman Tuhan katakan, saya adalah bait Roh Kudus. Karena saya adalah bait Roh Kudus, ya, dan tubuh ini, roh jiwa ini kepunyaan Tuhan, maka saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini bukan milik kita pribadi. Ya, bukan milik kita pribadi. Kita hanya dipinjamkan saja. Karena nanti pada akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawabannya. Perhatikan di dalam 1 Korintus 3. Kembali saya ajak kita membaca 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Perhatikan, tetap ditampilkan ayat 17 ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saudara, ingat sekali lagi, bait Allah adalah saya dan saudara. Pelihara bait Allah itu, jangan kita masukkan hal-hal yang kotor di dalam diri kita. Karena urusannya bukan dengan orang tua, bukan dengan anak, bukan dengan tetangga, bukan dengan teman, bukan dengan hamba Tuhan, bukan dengan jemaat Tuhan, tapi urusannya langsung dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, pelihara bait Allah itu. Kamu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Makanya saya heran dengan orang-orang yang hidupnya tidak teratur, minum minuman keras seenaknya saja, ya, narkoba dan lain sebagainya. Saya bingung saudara, apa sih yang dicari? Apa sih yang dicari? Mungkin tidak narkoba, mungkin tidak minum minuman keras, mungkin tidak melakukan hal-hal yang lainnya, perzinahan dan lain-lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, ya, menyalahgunakan bait Allah itu, matanya dipakai lihat main, misalnya orang anak-anak yang main game dari jam 10 pagi. Ada yang mati saudara gara-gara main game. Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Mati dia di tempat. Ya, jangan salah gunakan yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, jangan disalahgunakan. Karena semuanya firman Tuhan katakan akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Amin saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengevaluasi diri kita setiap hari. Kira-kira hari ini apakah saya sudah menyakiti hati Tuhan atau enggak ya? Hari ini apakah saya sudah memuliakan Tuhan atau tidak ya? Apakah hari ini saya sudah membaca firman Tuhan atau tidak ya? Apakah hari ini firman Tuhan sudah menjadi rema di dalam diri saya atau tidak? Atau jangan-jangan hari ini saya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Kita harus evaluasi diri kita tiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita harus evaluasi di dalam Tuhan. Tuhan, kalau ada kekurangan sepanjang hari ini, ampuni saya Tuhan. Tuhan tunjukkan, mungkin kita merasa itu adalah hal yang benar. Mungkin bagi kita itu hal yang benar. Tapi ternyata bagi Tuhan itu salah. Ya, sekali lagi mungkin bagi kita itu hal yang benar. Tetapi bagi Tuhan itu adalah hal yang salah.
Bagi orang Israel membuat patung tuangan adalah benar, tetapi ternyata di hadapan Tuhan itu adalah kekejian. Bagi orang-orang Israel di dalam Yehezkiel, mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, itu adalah satu kebenaran, tapi ternyata itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mungkin bagi kita melakukan A, ternyata menurut kita itu benar, ternyata bagi Tuhan salah. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami mau belajar menjadi bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar menjadi bait Allah yang kudus, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Katakan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, oh, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami sembah. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Mari Tuhan, menjadikan kami bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menjadi bait Allah yang kudus ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah. Oh, kami sembah, kami
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menjadi bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus akan Engkau. Biarlah sebagai bait Allah yang kudus, kami menyadari kepercayaan ini Tuhan. Kami menyadari tanggung jawab yang Tuhan berikan. Biarlah kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Hamba berdoa secara khusus buat umat-umat-Mu yang saat ini sedang sakit dalam perawatan Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Engkau berkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Engkau buat berhasil semua yang dikerjakan. Engkau memberkati kota kami, kota di mana kami memuji dan menyembah Tuhan, kota di mana kami memuliakan Engkau Raja kami. Berkatilah kota ini, segala penghalang Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan Tuhan yang khusus, yang tidak terbatas setiap hari dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.